Mulai? Skenario 1 apa 2? 2 dulu apa 1? 2 dulu lah. Oke. Tadi udah 1. Ya. Bu Endah, ada waktunya sebentar tidak ya? Saya pengen ngobrol nih. Wah, mau ngobrolin apa nih Bu Siska? Yuk, sambil duduk saja. Silahkan Bu Siska duduk dengan santai. Terima kasih Bu Endah. Sama-sama Bu. Baik Bu Siska, apa nih yang mau kita obrolin? Saya ingin ngobrol tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi sih sama Bu Endah. Oh gitu, jadi kita mau ngobrolin tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya Bu. Lebih tepatnya pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang mau kita obrolin? Saya itu pengen mencari solusi bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan efektif. Baik Bu Siska, coba Bu Siska bisa ceritakan lebih dulu apa saja yang sudah Bu Siska terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Oke Bu, jadi begini Bu Endah. Saya itu sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Saya memetakan kebutuhan belajar murid melalui kesiapan belajar mereka. Dalam pembelajaran tentang keliling bangun datar, saya membagi mereka menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A adalah murid yang sudah memahami konsep keliling, dan kelompok B belum memahami. Nah, untuk kelompok A, saya minta mereka mengerjakan soal-soal yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Saya meminta mereka mengerjakannya secara mandiri tuh, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing setelah selesai. Dan untuk kelompok B, saya kembali menjelaskan secara eksplisit tentang konsep keliling, kemudian murid berlatih menyelesaikan soal dengan bimbingan dari saya. Wah, keren sekali Bu Siska. Bu Siska sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas melalui kesiapan belajar murid ya Bu. Kemudian membagi murid dalam kelompok. Terus apa nih Bu yang jadi permasalahan? Yang jadi permasalahan itu ketika saya sedang memberikan scaffolding ke kelompok B, kelompok A jadi berisik banget gitu loh Bu. Mereka tuh kayak nggak fokus gitu mengerjakan soal, terus kayak bercanda gitu sama teman-temannya, sampai akhirnya murid kelompok B jadi terganggu dan hilang fokus juga. Kelas jadi tidak efektif, Bu. Saya merasa saya belum berhasil deh jadinya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Pasti Bu Siska cukup kecewa ya. Tapi kira-kira apakah Bu Siska punya solusi itu agar kelas menjadi lebih efektif? Uh, Sebenarnya sih saya sudah punya ide, Bu. Kalau dalam pembelajaran tentang keliling ini, saya membagi murid sesuai minat mereka lah gitu. Saya akan sajikan pembelajaran dengan media yang lebih menarik kali ya, mungkin seperti itu. Wah, menarik sekali idenya Bu. Tetapi apakah ada pilihan yang lain mungkin yang lebih baik? Saya sih ada sih alternatif lain, Bu, agar kelas jadi efektif saat pembelajaran. Saya akan membagi mereka menjadi 3 kelompok lah ya, berdasarkan profil belajar mereka itu. Bagus sekali Bu. Kira-kira kapan nih Bu Siska akan menerapkan pembelajaran berdasarkan profil belajar murid? Setelah ini deh, coba saya akan memperbaiki dulu RPP saya ya Bu. Kemudian selesai jam mengajar, saya akan mencari sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid karena besok ada pelajaran matematika lagi nih. Wah, mantap Bu. Besok setelah Bu Siska menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid dan sumber belajar yang berbeda-beda, ceritakan lagi ya Bu bagaimana hasilnya. Oke Bu, terima kasih banyak loh Bu Endah atas waktunya buat ngobrolin ini. Ya, saya jadi ada gambaran nih apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Sama-sama Bu Siska, saya juga jadi belajar dan terima kasih juga dengan berbaginya.
Baik, Bu. Oh iya, nih jam istirahat udah selesai nih. Saya siap-siap dulu aja ya, Bu Endah. Terima kasih loh, Bu. Oke, ya sama-sama Bu Siska, semangat. Semangat. Adel, kamu tidak istirahat? Kenapa mukamu cemberut? Saya lagi sebel Bu. Bu Guru boleh duduk di samping Adel? Boleh Bu, silahkan. Terima kasih ya, Adel. Baik. Adel tadi bilang lagi sebel ya. Boleh diceritakan apa yang sedang terjadi sama Adel? Saya sebel Bu kelompokan sama Karen. Dia tuh nggak bisa apa-apa. Jadinya saya kesel banget Bu sama dia. Wah, gak bisa apa-apa itu kayak gimana ya? Karen kan nggak mudengan Bu. Apa-apa diem Mm-mm. aja. Menurutmu Karen harusnya bagaimana? Ya harusnya kan kalau kerja kelompok jangan diem aja dong. Kan sudah bagi tugas. Baik, menurutmu agar Karen tidak diam saja ketika kerja kelompok, apa yang bisa kamu lakukan? Saya sih sudah ngajakin dia Bu. Tapi Karennya diem aja. Agar Karen tidak diam saja, kira-kira apa ya yang bisa Ade lakukan? Kamu punya ide? Mungkin saya harus lebih aktif ngajakin Karen ya Bu. Kasih kesempatan dia agar mau melakukan tugasnya dengan baik. Saya juga seharusnya lebih bersabar kali ya Bu. Wah, luar biasa sekali idenya kamu. Nah, dari ide itu, menurutmu mana yang akan Ade lakukan terlebih dahulu? Saya mau mencoba mengajak Karen lagi kali ya Bu ya, supaya dia lebih aktif. Bagus sekali, Adel. Kira-kira cara yang akan Ade lakukan ketika mengajak Karen itu bagaimana ya? Saya akan ngajakin pelan-pelan dan sabar juga. Mungkin dengan tersenyum kali ya Bu. Wah, bagus sekali. Kapan kamu mau melakukan itu? Nanti aja deh Bu. Kalau diskusi lagi, saya coba deh ngajakin Karen biar lebih aktif saat diskusi. Baik. Apakah ada orang yang bisa membantu kamu untuk mengajak Karen lebih aktif lagi? Saya mau minta tolong Idan Bu. Idan kan juga sama kayak saya. Kalau dia itu kesel banget lihat Karen diam aja. Jadi nanti saya ngajakin Idan sama-sama biar Karen lebih aktif lagi. Wah, hebat sekali Adel. Nanti setelah ada diskusi lagi, Adel cerita ya ke Bu Guru bagaimana hasilnya. Iya Bu. Semoga kelompokmu semakin kompak ya. Nah, sekarang Adel istirahat dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silahkan Adel. Iya.